Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemilih, malam ini KPU Kabupaten Pacitan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita ketemu dengan sesosok Bukan makhluk ya. yang jauh-jauh datang ke Pacitan hanya untuk salah satunya menemui sobat pemilih yang ada di Pacitan. Dan langsung kita sapa beliaunya. Mas Po, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Deni. Gimana kabar juga Mbak Deni? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Po ini adalah salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan istimewa sekali malam hari ini bersedia menemui sobat pemilih semuanya yang ada di Pacitan untuk kita bisa berbincang lebih jauh, berdiskusi lebih jauh terkait dengan segala hal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, dan juga nanti kita akan kulik lebih dalam terkait dengan siapa sih sebenarnya beliaunya. Oh iya. Ini yang lebih bikin tegang yang terakhir itu Mbak Deni. Jadi kalau yang pilkada insya Allah masih bisa jawab lah. Tapi kalau udah yang mengulik pribadi itu yang Mas Po disapa dulu sobat pemilih KPU Pacitan. Oke, selamat malam teman-teman sobat pemilih di Kabupaten Pacitan. Nama saya Purnomo dan saya harus mengakui bahwa saya merasa beruntung berada di KPU Kabupaten Pacitan sekarang Mbak Din, karena memang Pacitan ini secara geografis cukup jauh dari ibu kota provinsi gitu kan, tapi punya dinamika yang relatif cukup menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur saja saya berharap sebenarnya Mbak Rin, saya bisa berada di Pacitan ini tidak dalam rangka kerja. Jadi saya lebih butuh holiday, tapi ya karena pilkada gitu kan. Jadi ya saya bersedia untuk menemani teman-teman sobat pemilih di Kabupaten Pacitan malam ini dan malam-malam bila mana diperlukan sama teman-teman KPU Kabupaten Pacitan. Siap. Jadi itu yang membuat istimewa sobat pemilih semuanya, bahwa Mas Po ini orang kota yang menemukan sesuatu yang baru ketika berada di Pacitan, semacam mungkin kenyamanan begitu ya. Iya, jadi memang susah ya Mbak ya jadi orang kota itu kan. Kenapa? Karena kanan, kiri, depan, belakang itu kan yang dilihat beton ya. Nah begitu kita ke Pacitan ini, ya Allah, kiri pantai, depan hutan, pohon, sawah, ya Allah. Jadi kembali kayak ke zaman SD yang naik ke puncak gunung. Dan di perjalanan ke sini tadi yang menurut saya agak menarik, saya sempat bertanya kepada teman-teman komisioner yang lain, ini sebenarnya jalan atau roller coaster gitu kan, karena naik turun kanan kiri, keren. Dan itu diimbangi dengan pemandangan yang menurut saya luar biasa dan tidak saya temukan di Jawa Timur. Pacitan ini kan luar biasanya karena dia landscape pantai ada, landscape gunung ada, mau landscape kota juga ada gitu. Jadi menurut saya you've got the whole package here di Kabupaten Pacitan gitu kan. Itu sih Mbak Din. Ya. Jadi kalau ingat zaman dulu waktu SD menggambar pemandangan, Nah, itu apa yang digambar? Apa sama dengan yang kemudian saat sekarang ini dilihat? sama, yang berbeda cuma di jalan. Jadi kalau kita biasa bikin jalan gitu kan dari belakang ke gunung itu kan, saya biasa bikin lurus. Ya. Kali ini saya harus mengubah gambar saya menjadi agak sedikit berkelok-kelok. Tapi saya tadi mampir ke pantai yang menurut saya menyenangkan banget. Saya tadi kenapa saya bilang saya berharap ada di sini tidak dalam rangka kerja, karena begitu lihat yang namanya Pantai Soge tadi itu, bukan saya udah pengen ganti celana pendek terus jegur ke pantai gitu. Oh my god. Karena yang ditemukan di Surabaya adalah Pantai Kenjeran dan itu nggak bisa dibuat berenang gitu kan. Jadi memang kalau datang ke Pacitan ini tidak boleh hanya 1-2 hari. Iya benar, Minimal itu harus 2 hari. Ya, untuk bisa menjelajah lebih jauh lah di surga yang
turun di Indonesia ini salah Iya, satu. dan kalau saya tidak salah teman-teman Pacitan punya Amazonnya Pacitan kalau saya tidak salah. Iya. Itu kalau itu saya membayangkan bisa naik perahu di sana atau setidaknya benar itu sungai ya? Iya, Itu sungai. yang saya Sungai pingin banget yang ke sana itu. akhirnya bermuara di pantai. Kita ingin apa namanya mengenal lebih jauh dulu dengan Mas Po ini. Siap. Di Bawaslu Provinsi saat ini sebagai divisi Oke, dan untuk periode berapa? kalau saya kemarin dilantik di tahun 2018 Mbak Rin, jadi kalau dari sisi periode saya Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk periode 2018 sampai 2023. Kemudian pada saat terpilih, saat dilantik, kami melakukan pleno dan saya kebagian divisi hukum dan data informasi di situ. Sesuai Jadi dengan keinginan hati. iya. Karena memang I've got to admit that kalau memang I'm falling in love with law gitu kan, saya jatuh cinta sama hukum. Jadi dan saya akan merasa kompetensi yang saya miliki ini akan jauh lebih berfungsi ketika saya ada di divisi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di teman-teman KPU kan divisi hukum divisi selimut ya. Nah kalau kami di Bawaslu divisi hukum itu lebih ke backbone. Tapi bukan Andra and the backbone ya. Jadi cukup backbone-nya saja, nggak kebagian Andranya gitu kan. Jadi tulang punggung kenapa? Karena yang melakukan kajian-kajian terhadap pasal, bagaimana cara membaca peraturan, bahkan sampai melakukan atau memberikan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi, itu menjadi tupoksi kami di divisi hukum dan data informasi. Jadi sudah di Bawaslu divisi hukum. Oh my god, ya benar. Jadi kan mengingatkan saya bahwa kami punya tupoksi untuk yang pertama selain melakukan pengawasan ya, kami punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Itu hukum juga gitu kan. Kami punya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa. Itu hukum juga. Jadi ya, I'm on the right track gitu. Jadi sebelum di Bawaslu, Mas Po ini kan pernah di KPU ya, di KPU Kota Surabaya. Kenapa kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya? Bukan tiba-tiba juga sebenarnya. Jadi kalau mau ditilik itu karena pengalaman saya berkepemiluan itu justru dimulai ketika saya ada di NGO Mbak Rin. Jadi saya waktu di NGO, ada NGO namanya Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Saat itu saya membantu teman-teman KPU dalam mendrafting peraturan KPU untuk kampanye dan dana kampanye di situ. Kemudian selesai draftnya sudah selesai diserahkan kepada KPU untuk kemudian digunakan. Saya dapat telepon dari teman lama di Sumatera Selatan. Pur, gua nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya lu harus kesini bantuin gua untuk kajian hukumnya. Dan teman saya adalah Bawaslu Provinsi Sumsel waktu itu. Jadi saya diminta untuk menjadi tim asisten dari divisi HPP dulu Mbak Rin, hukum dan penanganan pelanggaran. Jadi saya jadi tim AC di Bawaslu Sumsel. Kemudian di 2015 kita ada seleksi KPU. Nah saya mendaftar di KPU Surabaya sampai dengan 2018 tadi, sebelum akhirnya saya pindah ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau dibilang saya sih cukup merasa beruntung karena ketika di KPU Surabaya saya jadi paham bagaimana cara kerjanya pengawas pemilu, dan begitu sekarang di Bawaslu Provinsi jadi paham bagaimana cara kerjanya KPU. Jadi ya dua alam ini saya tahu lah. Dua alam ini saya tahu lah jalannya gitu kan. Sekarang kita mulai beranjak pada persoalan yang bukan persoalan sih sebenarnya. Ini kan di Indonesia, di Jawa Timur dan di Pacitan saat ini kan sedang ada hajat yang luar biasa besar. Jadi kalau Pacitan ini kan masuk di dalam salah satu di dalam 270 daerah menyelenggarakan pilkada atau pemilihan ini. Kalau dari kacamata Bawaslu, kira-kira situasi dan kondisi
terkait seluruh proses pelaksanaan di Jawa Timur ini seperti apa? Jadi dari kacamata saya sebagai pengawas pemilu memang ada dinamika yang berbeda. Jadi sebelum masuk ke situ mungkin sebagai background Mbak Rin, pilkada di 2020 ini menurut saya kan spesial. Kenapa dia spesial? Percaya atau tidak, 270 itu kan lebih dari setengah wilayah administrasi di Indonesia. Iya kan, itu yang membuat pilkada 2020 ini menjadi sangat strategis. Yang kedua, kalau jenengan cermati, jumlah yang berpotensi menjadi pemilih di pilkada tahun 2020 ini, angkanya juga lebih dari setengah angka pada saat contoh misalnya kita ambil pilpres. Jumlah pemilihnya itu lebih dari 50%. Dan yang membuatnya jauh lebih menarik lagi, ini diselenggarakan di tengah-tengah pandemi itu. Nah, bagaimana dengan konteks Jawa Timur misalkan? Yang pertama, kalau direlasikan dengan tren internasional, maka tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan pilkada. Kenapa? Karena hampir semua negara menyelenggarakan pemilihannya. Bahkan di Korea Selatan dan Bavaria itu mencatat prestasi bagaimana angka partisipasi justru meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Jawa Timur ini ada 19 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Itu berarti setengah dari total kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Bahkan itu menjadi tahun di mana pilkada diselenggarakan paling banyak di Jawa Timur untuk level kabupaten kota. Nah, bagaimana dengan dinamikanya? Nah, kami di pengawas pemilu melihat bahwa masing-masing kabupaten kota punya dinamikanya masing-masing. Contoh misalkan ada teman-teman yang memang punya tantangan terkait dengan proses kandidasi. Masalahnya misalkan potensi dari pasangan calon perseorangan, kemudian ada proses dari pasangan calon perseorangan di Jawa Timur ini kalau saya tidak salah masih ada sekitar 3 sampai 4 kabupaten kota yang sedang berproses pasangan calon perseorangannya. Itu kemudian ada yang punya tantangan terkait dengan proses pemutakhiran daftar pemilih, proses coklitnya, kemudian bagaimana cara memberikan rekomendasi pasca coklit sudah berhenti dan kawan-kawan. Jadi menurut saya ada dinamika dan saya harus akui sebagai orang yang ada di bawah Provinsi Jawa Timur, Mbak Rin, detik ini saya merasa bersyukur dan bisa belajar banyak dari teman-teman kabupaten kota. Situ. Kalau potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan ini, karena kan seperti tadi yang disampaikan bahwa ini adalah pelaksanaan pemilihan yang sungguh sangat spesial. Potensi kerawanan selain pada permasalahan COVID ya, itu kalau dari kacamata Bawaslu bagaimana di Jawa Timur saya ini untuk tahun 2020 ini? Jadi potensi terbesar kerawanannya ada di mana? Selain pada ini ya COVID-19 pandemi. Ya, saya protokol ya. Jadi kami mencoba untuk memetakan ada beberapa indikator terkait dengan IKP. Kami punya barang namanya indeks kerawanan pemilu. Itu kami mengantisipasi dari misalkan relasi kuasa lokal misalkan sampai ke konteks keamanan daerah, sampai dengan politik uang. Ada ratusan variabel yang kita pakai untuk mengukur kerawanan pemilu itu. Nah, di Jawa Timur ini ada beberapa kabupaten kota yang memang harus diidentifikasi sebagai cukup rawan, baik dari sisi proses politik uangnya, kandidasi, netralitas ASN dan kawan-kawannya. Tapi sekali lagi, IKP itu adalah sebuah alat pencegahan. Di situ potret kami dalam menghadapi pilkada tahun 2020. Nah, IKP sendiri dia tidak menjadi sebuah pencegahan yang selesai di situ. Harus ditindaklanjuti. Contoh misalkan ketika netralitas ASN misalkan tidak ada kabupaten kota di Jawa Timur yang
dianggap cukup rawan misalkan jajaran kami di kabupaten kota tetap harus menginformasikan atau mensosialisasikan kepada teman-teman di ASN bahwa ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh kamu langgar, maka ini konsekuensinya di situ sampai ke level penindakannya gitu Mbak Rin. Kalau terkait dengan kerawanan, karena ini saya kepo ya, karena saya KPU ya. Iya. Kepo KPU gitu ya. Kalau terkait dengan kerawanan dalam hal penyalahgunaan wewenang penyelenggara seperti apa yang sejauh ini sudah dipotret oleh Bawaslu? Salah satu tolak ukur yang paling gampang adalah jumlah laporan ke teman-teman DKPP. Itu salah satu tolak ukur yang paling gampang. Dan yang kami ukur adalah pengalaman di periode-periode sebelumnya. Karena kita kan tidak bisa meneropong waktu. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman di pemilu 2019, pilkada 2018 sampai 2015 terkait dengan jumlah penyelenggara pemilu yang memang menjadi salah satu kerawanannya, gitu Mbak Rin. Lebih khusus lagi ke pelaksanaan di Kabupaten Pacitan. Tentu Bawaslu juga punya IKP per kabupaten kota seperti itu. Untuk yang di Pacitan sendiri seperti apa hasil yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Bawaslu Jawa Timur mungkin, atau bahkan dari teman-teman yang di Bawaslu RI? Nah, jadi untuk IKP-nya sendiri saya buat khusus Pacitan, misalkan Pacitan itu ada di peringkat ke kasih tahu nggak ya? Oh my God, mohon maaf teman-teman. Jadi sobat pemilih di Pacitan, ketawa saya begini. Jadi kalau sampai mimpi buruk tolong jangan salahkan saya atau KPU Kabupaten Pacitan. Jadi berdasarkan indeks kerawanan yang sempat dikeluarkan waktu itu, teman-teman Kabupaten Pacitan memang ada di peringkat 119 dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Kemudian jika dilihat dari skornya memang angka paling tingginya ada di partisipasi politiknya di situ. Jadi itu yang menjadi catatan kami buat teman-teman di Kabupaten Pacitan. Ada banyak sekali PR, misalkan dari konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, proses kontestasi sampai ke partisipasi politik. Nah, yang harus dicatat Mbak Rin, bahwa ketika bicara partisipasi politik itu bukan saja ketika para sobat pemilih ini menggunakan hak pilihnya di TPS. Iya. Ada beberapa variabel, contoh misalkan keinginan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, ya kan, atau jumlah pihak yang mendaftarkan sebagai pemantau pemilu. Jadi ada sub-sub yang digunakan ketika bicara tentang partisipasi politik itu. Iya. Saran dari Mas Kuni secara pribadi, ini kan terkait dengan angka partisipasi seperti yang disampaikan tadi kepada sobat pemilih semuanya, ini seperti apa? Karena kita ketahui bersama bahwa partisipasi itu sekali lagi bukan hanya ketika sobat pemilih itu datang ke TPS. Bukan hanya itu. Banyak ruang-ruang yang bisa diisi oleh sobat pemilih semuanya untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilihan. Nah, yang mungkin bisa dibantu adalah menginformasikan kepada publik bahwa untuk teman-teman yang menyelenggarakan pilkada di level kabupaten kota, Mbak Rin, itu dia punya tingkat kedekatan dengan kebutuhan masyarakat yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan background saya sebagai orang hukum, ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Teman-teman di kabupaten kota, mereka, para pemimpinnya, punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesehatan. Bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar. Kalau pendidikan menengah dia ada di provinsi ya. Pendidikan tinggi dia menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang relatif dekat dengan
kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, jadi bayangan saya itu bisa menjadi bagian yang diinformasikan kepada masyarakat kenapa mereka harus menggunakan hak pilihnya. Tapi pertanyaannya kan, apakah berhenti di penggunaan hak pilih? Tidak. Di situ kenapa? Karena yang punya kebutuhan terhadap pemimpin yang memang berkualitas dan berintegritas itu adalah masyarakat kabupaten kota itu sendiri. Sehingga yang diperlukan, yang perlu dilakukan adalah menjamin terhadap prosesnya. Maksud saya menjamin terhadap proses, ayo daftar sebagai pemantau. Kalau saya tidak salah, pilkada ini daftarnya di teman-teman KPU ya. Di KPU, dan sampai dengan saat ini belum ada. Wah, teman-teman sobat pemilih itu rugi kalau nggak jadi pemantau pemilih di pilkada Kabupaten Pacitan. Kenapa? Karena menjadi pemantau teman-teman akan bisa belajar banyak tanpa harus menjadi penyelenggara. Itu at least what I'm feeling gitu kan. Saya pernah menjadi pemantau dana kampanye loh waktu pemilu 2004. Iya. Dan itu menyenangkan. Yang pertama, mendaftar sebagai pemantau pemilu. Make sure, yakinkan setidaknya diri jenengan dan masyarakat di kabupaten kota tersebut, dalam hal ini Kabupaten Pacitan, bahwa penyelenggaraannya memang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, make sure bahwa teman-teman tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, tapi teman-teman sobat pemilih paham dengan siapa yang dipilihnya. Pemahaman terhadap siapa yang dipilih ada dua variabel juga, Mbak Rin. Yang pertama track record, yang kedua visi misi dan program. Jadi ayo sama-sama dicermati visi misi dan program dari para pasangan calon itu. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari garantor terhadap proses, kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran itu ke kantor pengawas pemilu terdekat. Di situ. Jadi ada mekanisme yang bisa dilakukan bahkan oleh masyarakat. Contoh misalkan melaporkan dugaan pelanggaran, menginformasikan bahwa ada keluarganya yang meninggal atau yang masih ada di dalam daftar pemilih, atau bahkan melaporkan dirinya yang belum masuk di daftar pemilih. Itu menjadi bagian dari partisipasi yang bekal bahwa 5 tahun ke depan, oh saya sudah memilih orang yang tepat. Jadi gitu Mbak Rin. Ini sudah ada di penghujung nih kita, sobat pemilih. Saran Mas Pol dan masukan untuk sukses pelaksanaan pemilihan di Pacitan ini seperti apa? Bukan hanya kepada kami sebagai penyelenggara, tapi juga kepada stakeholder, kepada media, kepada elemen-elemen yang secara aktif itu turut serta dalam seluruh pelaksanaan tahapannya. Oke, jadi buat teman-teman sobat pemilih dan teman-teman stakeholder dari Kabupaten Pacitan, ayo sama-sama kita semarakkan yang namanya pilkada di Kabupaten Pacitan ini. Kenapa? Ada banyak sekali yang mari kita sama-sama tunjukkan bahwa Pacitan ini tidak hanya indah di pemandangan, tapi juga indah di keberagaman melalui pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 9 Desember tahun 2020. Kenapa? Karena tanpa partisipasi Anda, maka masa depan Anda sendiri ada di tanggal tersebut. Gitu Mbak Rin. Sudah berapa kali datang ke Pacitan? Belum 5 sih. Belum 5. Sudah menemukan makanan yang kuliner yang enak di Pacitan ini rupanya. Nah itu yang masalahnya kalau saya Mbak Rin, itu pemakan segala Mbak. Oh, untung orang itu nggak boleh dimakan gitu. Kalau orang boleh dimakan saya makan. Astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip saya dalam berkuliner itu cuma ada 2. Yang pertama enak dan yang kedua enak. Enak banget. Yang enak banget itu kalau nggak pakai bayar. Jadi relatifly semua makanan itu masuk. Jadi kecuali yang haram itu insya Allah semua masuk. Jadi tapi ada satu yang menurut saya itu dapat banget. Soto di salah satu daerah di Pacitan itu
yang sukses bikin saya nambah. Jadi saya agak khawatir ketika ke Pacitan ini berat badan saya naik, Mbak. Kapan-kapan bisa di-endorse itu. Oh kalau iya ketemu iya lagi. iya. Tapi emang saya menantikan kuliner Pacitan yang lain karena saya percaya ada banyak khasanah di Pacitan yang bisa lebih saya nikmati lagi. Banyak sekali itu. Saya yakin. Bahkan Indomie goreng di apa itu yang di Amazon itu? Maron itu Di aja Kali keras, Maron, itu iya. aja kerasanya lu enak banget tuh, my God, apalagi yang makanan-makanan lain. Ya, mie instan saja luar biasa terekam dalam kenangan Iya. gitu. Itu menurut saya dasar dari Pacitan. Jadi Iya. kalau saya melihat 9 Desember besok sebagai kesempatan buat teman-teman masyarakat Pacitan untuk menunjukkan bahwa Pacitan bukan cuma punya alam yang indah, tapi punya iklim demokrasi yang sehat. Itu Mbak Rin. Terima kasih Siap. Mas Po. Closing statement. Aduh, ada closing statement. Wah, juga ya. closing statement. Sobat memilih. Ya itu tadi. Jadi saya berharap teman-teman tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe karena penting itu. Karena saya melihat dari pertanyaan yang diajukan sama Mbak Rini tadi itu ada bagian yang menjadi bekal teman-teman ketika ke TPS nanti tanggal 9 Desember tahun 2020. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih. Nanti pasca ini followernya, subscribernya YouTube channel KPU Pacitan ini sepertinya akan bertambah banyak ini. harus. Oke Mas Po, terima kasih Siap, saya juga sudah terima kasih, hadir Mbak di Rin. sini sebagai tamu kami di Siap. KPU Kabupaten Pacitan di Bilik Demokrasi ini. Semoga semakin sukses. Amin. Dan Amin. Semakin semakin bahagia, sehat selalu, dan apa yang diinginkan bisa terwujud. Aduh, kayak ulang tahun saja Iya. ini ya. Ya, Amin, dan siap. sering-sering ke Pacitan juga biar bisa meningkatkan imun tubuh. Iya, karena di sini bahagia. Benar. Dan saya akan lebih bahagia kalau partisipasi pemilih di Pacitan nanti bertambah. Siap. Oke, sobat pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan gestar malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Po yang sudah hadir di sini, dan nantikan podcast kami berikutnya di Bilik Demokrasi KPU Kabupaten Pacitan. Jangan lupa 9 Desember datang ke TPS. Pilbu Pacitan, bunga gumregah. Oh, Mas iya. Po bersama-sama. Pilbu Pacitan, bunga gumregah. Iya. Marilah semua, bersama-sama, gunakan hak suara. Yo, ayo, memilih bupati, juga wakilnya, bungalan gumregah. 9 Desember 2020. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama. Beri